2 dari 3 pembudidaya jiwa melakukan gerakan mantera, mengirim 2 pedang terbang ke udara menuju Bai Xiaochun dengan kecepatan tinggi. Kedua pedang memiliki peningkatan roh 6 kali lipat, dan dengan demikian, Bai Xiaochun sangat menyadari betapa berbahayanya mereka. Bersamaan dengan itu, pembudidaya Pseudonaz Chansol mulai melantunkan mantra yang tidak dapat dipahami yang menyebabkan mutiara mengambang di atasnya untuk diisi dengan kabut hitam. Kemudian, gambar hantu jahat muncul, yang menerjang menuju Bai Xiaochun dengan tangan terulur. Menimbang bagaimana mereka dengan cepat memblokir semua kemungkinan pendekatan Bai Xiaochun kepada mereka, jelas bahwa kelompok ini telah bekerja bersama di masa lalu. Saat mereka bersiap untuk bergerak maju, Bai Xiaochun menyadari dingin. Kalian memiliki harta yang ditingkatkan semangatnya, ya. Baiklah aku juga. Dengan penuh gaya ia menarik payung hitam dari tasnya. Itu tak lain adalah parasol abadi. Pada masa lalu, dasar budidaya Bai Xiaochun hanya memungkinkannya untuk menggunakan sebagian kecil dari kekuatan payung. Tapi sekarang dia berada di lingkaran besar panggung Gold Core, dan meskipun dia masih tidak bisa melepaskan potensi penuhnya, dia tidak menggunakannya seperti sebelumnya. Hampir dalam gerakan yang sama dengan yang dia hasilkan payung, Bai Xiaochun mendorongnya di bawah dan mendorong jarinya ke pegangan. Kemudian, sebuah letupan bisa terdengar ketika payung hitam terbuka, tepat pada waktunya untuk bertemu dengan pedang terbang dan hantu berkabut. 2 pedang terbang penghalang-penghalang defensif yang merupakan payung, dan dikirim berputar ke samping. Adapun hantu berkabut itu berteriak dan seolah-olah mundur. Namun, saat itulah wajah yang aneh dan tersenyum muncul di permukaan payung hitam. Wajah itu mulai, hantu itu menjerit ketika dihisap. Meskipun semua hal ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, mereka terjadi pada saat dibutuhkan untuk terbang dari sepotong batu. Sesaat kemudian, 3 pembudidaya jiwa membocorkan Bai Xiaochun dengan ekspresi kaget lengkap dan sangat, dan ahli jiwa Pseudonaz Chen gitu terkejut sehingga matanya melotot keluar dari kepalanya. Melihat 8 desain perak di permukaan Eternal Parasol dibuat terengah-engah. Tapi kemudian, hanya sewaktu-waktu kemudian, matanya berkilauan dengan keganasan, dan memanfaatkan keheranan kedua temannya untuk tiba-tiba menjangkau dan mendorong mereka. Wajah kedua pembudidaya jiwa itu jatuh. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa pemimpin mereka sendiri akan bertindak gitu kejam. Namun tubuh mereka benar-benar berada di luar kendali mereka saat mereka jatuh ke Bai Xiaochun. Secara bersamaan, kultivator Pseudonaz Chansol mundur secepat mungkin. Dari apa yang dia tahu, pembudidaya setengah baya ini tidak memiliki tubuh kedagingan yang kuat, tapi ia juga memiliki dasar kultivasi yang hanya mendalam dan benda-benda ajaib yang mengejutkan. Dia seperti serigala yang bermain sendiri yang benar-benar yakin bisa bergerak. Bukan saja dia tidak takut orang-orang menyergapnya, dia dengan sengaja menempatkan dirinya di tempat terbuka untuk menarik perhatian. Ketika 3 pembudidaya jiwa dilemparkan ke dalam pertunjukan, Bai Xiaochun menutup payung dan mengambil langkah, memanfaatkan kecepatan menyilaukan sehingga ia berubah menjadi bayangan yang langsung muncul di depan 2 lawannya yang lebih lemah. Kemudian, dia menyerang 2 kali berturut-turut dengan tangan kanannya, memukul dada mereka masing-masing. Jeritan terdengar, dan darah meletus dari mulut 2 pembudidaya jiwa saat mereka jatuh ke belakang seperti layang-layang dengan talinya dipotong. Tanpa terlupakan, mereka juga mulai ketika kekuatan hidup mereka berubah menjadi kabut putih yang berputar keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulut mereka, dan menuju ke parasol abadi. Bai Xiaochun terbiasa dengan kekuatan hidup yang mengkonsumsi parasol abadi, dan sekarang ia telah menerima peningkatan roh 8 kali lipat itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Namun, fakta bahwa itu bisa dilakukan dari jauh adalah hal baru baginya. Tentu saja, sekarang bukan saatnya untuk mengembangkan perkembangan baru. Melihat bahwa pembudidaya Pseudonaz Chansol mencoba diri, ia segera mengejar. Ketika kultivator Pseudonaz Chansol mendengar teriakan teman-temannya, dia melihat dari balik bahunya dan melihat kekuatan hidup mereka diekstraksi. Dengan pikiran terguncang, dia berkata, "Kamu bukan seorang penanam jiwa, kamu seorang ahli nujum." Bai Xiaochun agak terkejut, tapi tidak membiarkannya muncul. Mendengus dingin, dia mendorong maju dengan kecepatan ledakan yang jelas menempatkannya di tempat untuk mengejar ketinggalan dalam beberapa saat. Penggarap Pseudonaz Chansol kutukan ke dalam. Terlepas dari tingkat dasar kultivasinya, dia bisa tahu dari tampilan web pertempuran Bai Xiaochun bahwa tidak mungkin dia bisa melawannya. Akhirnya, dia berteriak, "Yang mulia, tunggu. Aku menjadi pengikut kamu. Jauh lebih baik menjelajahi labirin dengan pengikut daripada melakukannya sendiri." Ditinggikan.
Ekspresi Bai Xiaochun berkedip ketika dia menyadari bahwa apa yang dikatakan pria itu benar-benar masuk akal. Selama dia sendiri, dia hampir pasti akan menghadapi lebih banyak penyergapan, dan semakin banyak pertempuran yang dia lakukan, semakin besar kemungkinan kemampuan ilahi dan teknik magisnya dapat mengekspos identitas idola. Dengan orang lain untuk melintasi labirin, ia akan dapat menghindari banyak situasi yang menjengkelkan. Setelah mencapai titik ini dalam jalur pemikirannya, tangan kanannya akan memberikan ledakan energi yang kuat untuk menuju Pseudonaz Chen penanam jiwa. Darah mengalir dari sudut mulut pria itu, dan matanya berkedip karena marah. Namun, dia hanya mengertakkan gigi dan berhenti melarikan diri. Kemudian dia menggenggam tangan dengan hormat dan ke arah-arah Bai Xiaochun. Aku, Chen Jue, menjadi pengikut kamu, yang agung. Bai Xiaochun tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Setelah Chen Jue naik turun beberapa kali, ia menunjuk ke bawah dahi pria, mengirimkan aliran ki dalam dirinya yang datang untuk melihat ke depan. Sekarang, yang diperlukan hanyalah satu pikiran, dan ki yang akan meledak, langsung menghancurkan hati pria itu. Chen Jue menolak tapi tidak berani menghindari ki yang dingin. Setelah menerima mantra, Bai Xiaochun, dia menghela nafas karena telah berhasil sendiri, setidaknya untuk sementara. Ayo pergi. Bai Xiaochun berkata dengan suara serak melanjutkan. Ya, Sir, kata Chen Jue, mengambil napas dalam-dalam saat ia melanjutkan untuk membuka daerah itu dari ancaman. Dia tahu bahwa satu-satunya kesempatan untuk tetap hidup adalah untuk tetap dekat dengan ahli nujum ini, dan berharap setelah semuanya selesai, dia akan diizinkan untuk bebas. Meskipun tidak ada ekspresi yang terlihat di wajah Bai Xiaochun, dia diam-diam mengungkapkan Chen Jue dan merasa sangat senang dengan ukuran terima kasih dia. Kemanapun pergi, orang-orang akan pergi dan mengikis dan bahkan menangis pada kesempatan untuk pengikutnya. Dia benar-benar tidak punya pilihan untuk menyetujui, meskipun dia sangat ingin tahu bagaimana pria itu akan bereaksi setelah mengetahui bahwa dia sekarang adalah pengikut Bai Xiaochun. Itu semua benar-benar sangat lucu. Faktanya, Bai Xiaochun memutuskan bahwa mulai sekarang, dia harus mengandalkan pura menjadi pria yang hanya memiliki sedikit kata. Dengan gitu, dia akan tampak lebih mengancam. Selain itu, apa yang dikatakan Chen Jue ini benar-benar masuk akal. Semakin banyak kultivator jiwa yang aku ikuti, semakin aman aku. Melanjutkan masalah ini, ia berpacu bersama dengan Chen Jue. Setiap belokan dan labirin tampak sama, dan meninggalkan bekas di dinding itu kemungkinan besar. Kepala Bai Xiaochun berputar saat dia mencoba melacak di mana dia berada. Akhirnya, dia memutuskan bahwa dia akan tetap di kanan. Ketika bergerak, dia akan memeluk dinding kanan, dan ketika dia mencapai perempatan, dia akan selalu memilih jalan kanan. 3 hari berlalu dengan cepat, selama waktu itu Bai Xiaochun dan Chen Jue bertemu dengan para pembudidaya Wildlands dan tembok besar pada banyak kesempatan. Segera, Bai Xiaochun menyadari bahwa banyak dari yang lain melakukan hal yang sama, dan dalam satu arah yang tetap. Sebagian besar, semua orang saling menghindari. Tidak ada yang ingin tanpa objek. Bahkan ketika mereka bertemu dengan kelompok yang lebih besar dari pembudidaya jiwa Wildlands, ketika mereka melihat bagaimana Chen Jue memperlakukan Bai Xiaochun, dan melihat Eternal Parasol dengan 8 desain peraknya, mereka segera menyimpulkan bahwa dia adalah ahli nujum, dan tidak terpancing. Karena itu, ia tidak menemukan situasi berbahaya selama 3 hari itu. Pada satu titik di hari keempat, dia tiba-tiba berhenti di tempat berkedip. Ada sesuatu yang aneh di depan, katanya kepada Chen Jue, berbicara dengan suara serak. Terkejut, Chen Jue melihat-melihat di depan, tapi tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Bai Xiaochun juga tidak bisa melihat sesuatu yang spesifik. Namun, dari pertempurannya dengan klan Luo Chen dan seterusnya, dia terus mengembangkan tantangannya terhadap bahaya. Akibatnya, dia tidak pernah salah dalam mengidentifikasi situasi berbahaya. Dia bisa merasakan bahwa meskipun area di depan sepertinya tidak biasa, ada niat membunuh yang datang di sana. Tanpa ragu, Bai Xiaochun mulai membuat cadangan. Adapun Chen Jue, meskipun dia tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi, dia tidak berani dan juga Bai Xiaochun mulai mundur. Hampir pada saat bersamaan, gel dingin yang terdengar, dan dalam mata, menyebar di udara seperti gelombang di atas udara, dan banyak muncul di tempat terbuka. Yang mengejutkan, ada lebih dari selusin orang sekarang. Mereka semua memiliki dasar kultivasi yang mendalam, dan mereka semua menuju Bai Xiaochun. Mata Bai Xiaochun berkedip dengan niat membunuh, dan dia berputar, mengangkat parasol abadinya.
8 desain perak meledak dengan cahaya menyilaukan, dan wajah aneh itu muncul lagi. Tepat ketika bersiap-siap untuk pertempuran, sebuah suara yang keluar dari riak-riak di udara. Jangan sopan. Hampir segera, pembangun jiwa yang telah mengisi ulang Bai Xiaochun berhenti di tempatnya. Pada saat yang sama, seorang pria muda keluar dari riak-riak, ekspresinya suram. Dia mengenakan pakaian panjang yang mahal, dan memiliki sigil berbentuk bintang di dahinya. Dia tak lain adalah Zhou Yixing. Fluktuasi kuat dari kekuatan jiwa menggelinding darinya, kekuatan jiwa yang benar-benar berbeda dari para pembudidaya jiwa. Ada sesuatu yang tidak masuk akal, suatu tekanan yang luar biasa besarnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah berkedip-kedip di telapak tangan adalah lidah api neraka. Nyala api memiliki banyak warna. Bahkan, pemeriksaan lebih dekat akan mengungkapkan 9 warna yang berbeda. Gitu Bai Xiaochun melihatnya, matanya melebar dan pikirannya berputar. Api itu adalah 9 api berwarna. Bab 541, topi merah, topi hijau, adalah sekumpulan topi kecil. Ketika Chen Jue melihat Zhou Yixing dan nyala 9 warna, ekspresinya langsung menjadi salah satu yang sangat menghormatinya. 9 api berwarna. Ahli Nujum Master. Petik 2. Zhou Yixing mengalahkan Chen Jue, seolah-olah dia merasa pembangun jiwa bahkan tidak layak untuk dilihat. Yang dia pedulikan hanya Bai Xiaochun, atau lebih tepatnya, parasol abadi di tangan. Namun, setelah memeriksanya, dia tampak agak tidak yakin tentang Bai Xiaochun sendiri. Memalingkan pandangannya dari payung ke Bai Xiaochun, dia bertanya, apakah kamu seorang pembudidaya jiwa, atau ahli nujum? 9 api berwarna. Pikir Bai Xiaochun, pikirannya terguncang saat dia membocorkan api di tangan Zhou Yixing. Berdasarkan apa yang dapat ia rasakan, tidak jelas bahwa Zhou Yixing seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir, tapi sebaliknya, berada di lingkaran besar formasi inti. Namun, Bai Xiaochun bisa mengatakan bahwa jika kekuatan yang terkandung dalam nyala 9 warna akan terbuka, itu akan mengejutkan ke ekstrim. Bahkan saat Zhou Yixing mengukur Bai Xiaochun melakukan hal yang sama. Dia bisa mengatakan bahwa pemuda itu sedang mengamati parasol abadinya, yang awalnya dia tarik untuk digunakan sebagai ancaman. Mempertimbangkan basis kultivasi pendatang baru ini, apinya yang 9 warna, dan apa yang baru saja dikatakan Chen Jue, Bai Xiaochun tahu persis orang macam apa dia. Hutan belantara, peningkatan semangat, nekromansi. Berdasarkan informasi yang telah dipelajari Bai Xiaochun bertahun-tahun yang lalu tentang ahli nujum, dan fakta bahwa ia telah melihat gitu banyak item sihir yang ditingkatkan di Wildlands, ia sudah mulai membuat beberapa teori tentang bagaimana keduanya terhubung. Namun, sekarang bukan saatnya untuk kontemplasi yang berlarut-larut. Tatapan Bai Xiaochun bertemu dengan Zhou Yixing, dan keduanya bisa merasakan fluktuasi kuat yang berasal dari yang lain. Mengernyit, dan mata berkilauan dengan cahaya dingin, Zhou Yixing berkata, jarang aku bertemu seseorang yang tidak bisa aku nilai sendiri. Aku akan bertanya lagi kepada kamu. Apakah kamu seorang penanam jiwa, atau ahli nujum? Saat dia mengucapkan kata-kata itu, penanam jiwa dengan dia mengumumkan dingin ke Bai Xiaochun. Seorang ahli nujum, jawab Bai Xiaochun, menyipitkan matanya. Namun, kepemimpinan, kata-kata saja tidak akan terlalu terkesan. Oleh karena itu, setelah meluangkan waktu untuk menjelajahi fluktuasi kekuatan jiwa Zhou Yixing, ia melepaskan beberapa kekuatan dasar kultivasinya. Selain itu, ia menggunakan kekuatan ajaib topeng untuk mengubah pergerakan sehingga mereka menjadikan kekuatan jiwa alih-alih kekuatan spiritual. Itu adalah energi yang kuat dan mendominasi yang tidak bisa datang dari seorang kultivator jiwa, dan berisi tekanan yang unik untuk ahli nujum. Sekejap ekspresi para penggarap jiwa di sekitarnya berkedip. Adapun Zhou Yixing, murid-muridnya mengerut saat ia dengan cepat menganalisis kekuatan jiwa. Lalu dia melirik Eternal Parasol milik Bai Xiaochun, dan sekali lagi, kerutan-kerutan muncul di wajahnya. Apakah aku salah sekarang? Pikirnya. Aku bisa bersumpah bahwa nyala api mendekati arahnya ke arahnya ketika dia dekat denganku, seolah-olah ingin terbang keluar dari genggaman ke arahnya. Itu hanya berlangsung sewaktu-waktu sebelum kembali normal, tapi itu pasti tidak pernah terjadi sebelumnya. Apakah itu payung? Tidak, aku tidak berpikir gitu, ada sesuatu yang sangat aneh tentang orang ini. Yah, mungkin aku bisa mengetahui jawabannya setelah membunuhnya. Bahkan ketika Zhou Yixing ragu-ragu, Bai Xiaochun juga berdiri di sana berusaha untuk putuskan apa yang harus dilakukan.
Menimbang bahwa itu adalah nyala api 9 warna yang dia lihat, dia tergoda untuk mencoba membunuh pemuda ini dan mengambilnya. Setelah mencoba bagaimana dia mengukur kekuatan, dan kemudian melihat api 9 warna, dia masih ragu, bukan karena jumlah lawan, tapi karena dia tidak yakin seberapa kuat api 9 warna itu. Namun, dia tidak bisa berhenti melihat semangat bahwa dia bisa melakukan peningkatan 9 kali lipat pada Eternal Parasol dengan nyala api itu, membuat semakin kuat, dan juga meningkatkan peluang untuk keluar dari labirin dengan aman. Orang ini tidak tahu seberapa cepat aku, jadi jika aku tiba-tiba bergerak, dia mungkin akan secara otomatis menggunakan api 9 warna itu untuk menyerangku. Ketika mereka saling membocorkan, keduanya bisa melihat dinginnya satu sama lain. Sesaat berlalu, dan kemudian Zhou Yixing menunjuk ke Bai Xiaochun dengan tangan kirinya. Bunuh dia. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, Bai Xiaochun mengambil langkah ke depan, langsung beralih ke kecepatan tertinggi yang dia mampu. Serangkaian bayangan mengulur di belakang saat ia melesat ke depan dengan gitu cepat sehingga bagi siapapun untuk bereaksi. Pada saat yang bersamaan ketika dia mulai bergerak, dia tepat di depan Zhou Yixing, tangan kanannya bergerak maju dalam serangan tinju. Meskipun menginginkan nyala api 9 warna, dia tidak mengungkapkan fakta itu dalam gerakan pertama yang merupakan pukulan persegi di dada Zhou Yixing. Mata Zhou Yixing membelalak. Tidak pernah dalam imajinasinya dia bisa menebak bahwa lawannya akan gitu cepat. Setelah diserang, Zhou Yixing terbang mundur dan mengendalikan tangan kanannya ke udara, menyebabkan nyala api 9 warna meletus ke lautan api yang bergerak untuk memblokir serangan Bai Xiaochun. Penggarap jiwa di sekitarnya terkejut dengan apa yang terjadi, tapi tetap menuntut Bai Xiaochun. Adapun Chen Jue, dia pindah untuk membela Bai Xiaochun. Dalam saat terpendek pertempuran sengitnya pecah. Melihat lautan api 9 warna yang meraung ke arahnya menyebabkan jantung Bai Xiaochun mulai berdebar kencang. Meskipun sudah memutuskan untuk memutuskan semua dalam pertempuran ini, dia sudah bisa merasakan nyala 9 warna itu, dan tidak yakin apakah dia bisa selamat dari serangan itu. Namun, karena pertarungan sudah berlangsung, yang bisa dia lakukan hanyalah menggertakkan giginya dan melepaskan ki dinginnya. Kekuatan Paragon Frigid langsung memenuhi daerah itu, membekukan jiwa penggarap yang solid sebelum mereka bisa melakukan apapun. Dinding tanah dan sama-sama membekukan, membuat seluruh dunia menjadi dingin yang sangat dingin. Ketika ki yang dingin-dingin dengan lautan api 9 warna, ia tenggelam ke dalam sesuatu seperti mulut terbuka untuk menelan api. Suara gemuruh intens menyebar ke labirin di setiap arah. Segel, Bai Xiaochun meraung. Ki dingin mulai menyatu dengan api 9 warna dalam upaya untuk menutupnya. Namun, nyala 9 warna yang luar biasa sebenarnya menyebabkan ki dingin mencair. Sayangnya untuk nyala 9 warna itu tidak memiliki dasar untuk menyalakan, dan karena itu, dengan cepat mulai redup, seolah-olah itu bisa dihilangkan kapan saja. Ekspresi berkedip, Zhou Yixing dengan cepat bersiap untuk menarik api kembali ke tangan. Namun, bagaimana mungkin Bai Xiaochun membiarkan itu terjadi? Pada saat hampir bersamaan saat ki dingin itu membuat kontak dengan nyala 9 warna, dia membuka Eternal Parasolnya. Wajah aneh lagi muncul, membocorkan Zhou Yixing, dan kemudian mulai menarik napas. Adapun Zhou Yixing, yang membuat ngeri adalah dia merasakan sesuatu yang mengunci kebahagiaan hidupnya. Fakta bahwa lawannya memiliki pertempuran yang mengejutkan, dan juga memiliki domain yang dingin, benar-benar mengejutkan. Penampilan wajah hantu di Parasol Eternal, ia meraih dan mendorong ke bawah sigil bintang di dahinya, menyebabkan cahaya bintang meletus dalam serangan di Parasol Abadi. Parasol Eternal kekuatan, namun, ia memiliki yang cukup untuk bertarung melawan cahaya bintang Zhou Yixing, yang pada pahlawan memberi Bai Xiaochun cukup waktu untuk mencapai dan mengambil api 9 warna yang tersegel. Dalam satu gerakan cairan, dia melemparkan api, dan segel ki dingin yang berisi itu, ke dalam tasnya pegang. Ia menyadari bahwa dengan menggunakan ki dinginnya, ia berisiko mengungkapkan identitasnya. Selain itu, teknik magis cahaya bintang yang baru digunakan Zhou Yixing tampak sangat aneh, dan mengingat bahwa Bai Xiaochun telah memperoleh api 9 warna, ia tidak ingin terus bertarung. Tanpa ragu-ragu, dia mulai mengambil diri ke arah yang berlawanan. Apakah kamu ingin mati? Zhou Yixing meraung, matanya penuh amarah dan fokus mulai terurai dari atas. Sejauh ini, dia masih belum menyimpulkan Bai Xiaochun. Namun, lawan ini mempertahankan, mencuri nyala 9 warna, dan tidak mungkin memiliki waktu untuk teknik sihir apapun. Karena itu, amarahnya terbakar sangat panas.
Sambil menikmati tasnya dengan tangan kanannya, dia menghasilkan busur hitam yang biasanya dia simpan di punggungnya. Mengebut setelah Bai Xiaochun, ia menarik tali busur ke belakang dan kemudian melepaskan panah menjerit ilusi. Itu adalah panah jiwa yang terbentuk dari kekuatan jiwa, dan gitu meninggalkan busur, menembus udara untuk muncul tepat di depan Bai Xiaochun. Busurnya adalah harta yang berharga yang telah menerima peningkatan roh 9 kali lipat. Kekuatan semata-mata pada layar menyebabkan mata Bai Xiaochun melebar sebelum membuka parasol abadi untuk membela diri. Suara gemuruh intens terdengar saat kekuatan parasol gratis. Adapun Bai Xiaochun, dia gemetar saat payung kekuatan serangan, namun tetap menyerap mundur. Setelah beberapa saat, dia berusaha keras untuk berhenti, lalu dia menatap busur itu. "Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu memiliki harta berharga lainnya?" Katanya suka. Alih-alih melarikan diri, ia mulai melangkah menuju Zhou Yixing. Rahang Zhou Yixing terjatuh. Belum pernah bertemu seseorang secara terbuka kurang terbuka seperti ini. Bukan saja dia telah mencuri nyala api 9 warnanya, tapi hanya dengan melihat dari busurnya menyebabkan dia berhenti menembakkan diri dan kembali untuk merampoknya. "Apakah kamu ingin mati?" Zhou Yixing meraung untuk kedua kalinya. Kemudian dia menarik tali busur ke belakang dan peluncuran 3 panah secara berurutan. Jauh di kejauhan, Chen Jue gemetar ketakutan. Meskipun Zhou Yixing belum mengenali Bai Xiaochun, seketika ki dingin itu muncul, Chen Jue melakukannya, dan itu membuat pikirannya berputar-putar. Hal pertama yang muncul di kepalanya adalah bahwa ia sendiri harus mati. Melolong dalam hati karena yakin, dia mencoba memutuskan apakah akan diambil keputusan atau tidak. Kemudian, pertempuran antara Bai Xiaochun dan Zhou Yixing dimulai lagi. Saat itulah sesuatu yang benar-benar tak terduga terjadi. Topi merah, topi hijau, kami sekelompok topi kecil. Kepala merah, kepala hijau, favorit kami adalah kepala putih. Lagu anak aneh yang hampir terdengar seperti anak-anak tiba-tiba memenuhi udara. Bab 542, Kepala Merah, Kepala Hijau, favorit kami adalah kepala putih. Ada sesuatu yang menghasilkan tentang suara nyanyian yang membuat Bai Xiaochun, Zhou Yixing, dan Chen Jue benar-benar terguncang. Yang lebih menggelitik adalah fakta bahwa itu bukan suara tunggal yang meneriakkan sajak anak-anak, tapi seluruh kelompok mereka. Mereka terdengar seperti anak-anak tertawa dan terkikik ketika mereka bernyanyi. Saat suara mereka bergerak, gelombang suara yang tak terlihat mengatasi udara, menyebabkan dinding mulai beriak. Kemudian, wajah-wajah muncul di dinding, satu demi satu. Ada pria dan wanita, tua dan muda, dan tanpa kecuali, tampak dalam jaringan. Kemudian, mereka mulai berteriak, "Topi merah akan datang. Menjalankan." Topi merah perjalanan dalam, wajah-wajah sedang sepertinya ingin mengajukan pertanyaan tentang diri atau seseorang, tapi tidak bisa. Yang lebih aneh lagi, wajah-wajah mulai muncul dari tanah. Yang paling mengejutkan dari semua adalah bahwa dinding mulai bergerak secara dramatis, menyebabkan jalan di belakang Bai Xiaochun, Zhou Yixing, dan Chen Jue ditutup rapat, menempatkan mereka di jalan buntu. Pembudidaya ketiga secara fisik gemetar, dan rambut di bagian belakang leher mereka mulai berdiri. Mereka semua dikejutkan oleh perasaan yang datang, bukan dari basis kultivasi mereka, tapi dari jiwa mereka. Itu adalah ketakutan yang dingin dan berduri yang akan dihadapi seseorang ketika dilacak oleh predator. Tidak masalah bahwa Bai Xiaochun mengolah mantra Will Evolving School Frigid School, rasa dingin yang ia rasakan saat ini menggigil. Apa yang sedang terjadi? Kebencian ini membuat semua kelompok benar-benar tidak tertarik untuk bertarung satu sama lain. Tiba-tiba, sebuah jeritan terdengar, dan sebuah tangan melesat dari sudut perempatan tepat di depan. Tangan itu berlumuran darah, dan segera setelah itu muncul, ia mencoba meraih dinding, dengan pandangan yang jelas tentang Bai Xiaochun dan yang lainnya. Namun, jelas ada sesuatu di sudut yang menarik pemilik tangan itu. Tangan itu tertekuk, dan jari-jarinya mencakar dinding untuk meraih sesuatu, namun segera diseret kembali ke sudut. Kemudian, suara berderak yang mengerikan bisa didengar, selama waktu itu nyanyian lagu anak-anak berhenti. Sambil gemetar hebat, Chen Jue yang ketakutan beringsut Bai Xiaochun, berharap bahwa mendekat itu akan sedikit keamanan. Wajah Bai Xiaochun pucat, dan dia juga gemetaran saat dia mengungkapkan dengan mata lebar ke sudut di mana tangan baru saja menghilang. Apa yang ingin dia lakukan adalah mengambil keputusan ke arah yang berlawanan, tapi mereka sekarang tepat di tengah jalan buntu. Zhou Yixing tampak sama terkejutnya.
Selama beberapa hari di mana dia berada di labirin, dia telah mengambil sekelompok pengikut yang cukup besar, dengan siapa dia selamat dari beberapa penyergapan dan mengurangi beberapa lawan. Namun, dia belum pernah menemukan hal yang seaneh ini. Teror yang dia rasakan sekarang menyebabkan murid-muridnya mengerut ketika dia membuka sudut tempat tangan itu baru menghilang. Sekitar saat itu, suara mengunyah berhenti, dan sajak anak-anak mulai lagi. Topi merah, topi hijau, kami sekelompok topi kecil. Kepala merah, kepala hijau, favorit kami adalah kepala putih. Nada nyanyian yang penuh kegembiraan ini menyebabkan kulit ketiga dari pembudidaya tergelitik di ambang ledakan. Pada saat itulah topi merah cerah tiba-tiba terbang keluar dari sudut. Pinggiran topi meneteskan darah ketika bergoyang-goyang sedikit, lalu tiba-tiba berhenti di tempat, seolah-olah itu baru saja memperhatikan Bai Xiaochun dan yang lainnya. Kepala putih, kata topi itu dengan suara seorang anak. Kemudian mulai terbang ke depan, menyebabkan kelompok tiga untuk kembali. Namun, saat itu menjadi jelas bahwa topi itu tidak menuju ke arah mereka, tapi lebih kepada selusin pembudidaya jiwa yang telah dikurung di dalam lapisan es. Dalam mata, topi merah mendarat di kepala salah satu pembudidaya, menyebabkan es langsung hancur dan mengungkapkan pembudidaya di bawahnya. Pembudidaya tidak mati. Nyala kekuatan hidup masih menyala. Terbuka, matanya terbuka, dan ekspresinya memutar dengan ketakutan saat dia menjerit memilukan. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah apa yang terjadi selanjutnya. Ketika topi itu mendarat di kepala pembina jiwa, tubuh lelaki itu mulai bergetar, dan bunyi berderak seperti mengunyah mulai menguasai udara. Turun, lepaskan aku. Kultivator berteriak dengan marah. Dia tapi mengangkat tangan dan meraih topinya untuk melepaskannya dari kepalanya. Tidak ada gunanya. Setelah beberapa saat nafas berlalu, perjuangannya berhenti, dan akhirnya hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Akhirnya, topinya terbang ke udara, meneteskan darah sepanjang waktu. Pada saat itu, Bai Xiaochun dan yang lainnya bisa melihat bahwa kepala pembudidaya sekarang benar-benar putih. Itu karena tengkoraknya sekarang terlihat. Tengkoraknya tidak utuh. Ada potongan besar yang hilang, memungkinkan semua orang untuk melihat bahwa bagian dalam sekarang benar-benar kosong. Kepala merah, kepala hijau, favorit kami adalah kepala putih. Topi merah itu bernyanyi, tertawa kecil ketika terbang berputar-putar dan kemudian mendarat di atas pengarap jiwa yang tertutup. Pada saat yang sama, lebih banyak tawa cekikikan terbang di sudut, beberapa di antaranya berwarna merah, beberapa di antaranya berwarna hijau. Topi merah, topi hijau, kami sekelompok topi kecil. Ada lusinan dari mereka, semuanya meneteskan darah ketika mereka terbang bersama bernyanyi. Dalam beberapa saat topi-topi itu bertarung di antara mereka sendiri untuk mendarat di atas kepala para petani yang disegel. Namun, hanya ada sekitar selusin pembudidaya, dan lebih banyak topik dari itu. Tak lama, tidak ada lagi pembudidaya yang tersedia, dan topik mulai memperhatikan perhatian mereka pada Bai Xiaochun, Zhou Yixing, dan Chen Jue. Dalam itu, wajah-wajah di dinding dan lantai mulai skream. Sudah selesai. Jadi, mereka di sini. Topi yang tersisa mulai tertawa senang ketika mereka menembak ke arah kelompok tiga. Bai Xiaochun sudah sangat kencang. Melolong, dia memaksakan untuk mengirim lebih dari 1000 jimat kertas yang habis. Pada saat yang sama, dia melemparkan seluruh tumpukan ke Chen Jue. Lari untuk berpikir, teriakannya. Kemudian dia mulai bergerak, secara bersamaan mengenakan banyak lapisan baju besi, menyebabkan suara bergema. Cahaya yang berkilauan dari lebih dari 10 lapis armor memenuhi kertas bersama dengan gemerlapnya jimat. Dalam mata, dia berada di jarak, berkobar dengan kecepatan penuh dengan 7 atau 8 topi mengejarnya. Chen Jue mengertakkan gigi dan memaksakan jimat kertas ke dirinya sendiri, secara bersamaan melepaskan kekuatan dasar kultivasinya saat ia bersiap untuk pergi keluar. Setiap teknik ajaib yang bisa didapatnya, ia menyerang diri sendiri, 5 atau 6 topi mengejarnya dengan tabah. Zhou Yixing berdiri di sana dengan takjub. Dia hampir ingin menangis karena ketidakadilan semua itu. Hanya 7 atau 8 topi mengejar Bai Xiaochun, dan hanya 5 atau 6 mengejar Chen Jue, meninggalkannya di sana dengan hampir selusin topi untuk diurus. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia mengerang, wajahnya berubah pucat. Kemudian, tepat ketika selusin topi mulai terbang ke arahnya, dia mengertakkan gigi dan mengirim cahaya bintang yang keluar dari bintang sigil untuk mengisi area itu. Topi tiba-tiba terbang keluar dari sisi lain cahaya bintang, seolah-olah mereka tidak dapat menemukan Zhou Yixing sama sekali. Kemudian,
Cahaya bintang mulai memudar, dan Zhou Yixing tidak terlihat. Topi-topi itu memeriksa daerah itu dengan saksama, tapi ketika mereka tidak dapat menemukan apapun, mulai terbang lagi, bernyanyi sepanjang waktu. Sementara itu, di lokasi lain di labirin, lebih banyak cahaya bintang muncul, dari mana Zhou Yixing terhuyung keluar, batuk darah dalam jumlah besar seperti yang dia lakukan. Wajahnya sepucat selembar kertas, dan bintang sigil di dahinya jauh lebih redup dari sebelumnya. Sial, aku tidak percaya aku harus menggunakan kekuatan sigil bintang klanku. Memikirkan kembali ke topi aneh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Setelah melihat sekeliling untuk memastikan bahwa tidak ada dari mereka di daerah itu, akhirnya menghela nafas lega. Dia mencuri nyala 9 warna aku, dan kemudian mencoba merampok busur aku yang berharga. Dia memiliki ki dingin dan tubuh kedagingan yang kuat. Mengapa dia tampak sangat mirip Bai Xiaochun? Setelah meninjau semua yang dia ingat tentang Bai Xiaochun, dia lebih yakin dari sebelumnya bahwa dia baru saja bertemu dengannya, namun tidak bisa memastikan. Jika itu benar-benar Bai Xiaochun, itu berarti dia memiliki semacam barang yang memungkinkan dia mengubah auranya. Tapi sial, teleportasi keluar dari situasi itu membuat aku benar-benar berbalik. Aku harus mulai mencari petunjuk untuk menemukan jalan yang benar lagi. Sambil mendesah, dia mulai bergerak melalui labirin-labirin sekali lagi. Bab 543, Roti yang direndam darah. Di lokasi di mana Bai Xiaochun, Chen Jue, dan Zhou Yixing baru saja tanpa objek, sekarang hanya ada selusin pembudidaya jiwa, berdiri di sana tanpa bergerak. Mereka tidak lebih dari mayat, dengan tengkorak putih mereka yang kosong terlihat jelas. Itu pemandangan yang sangat aneh. Wajah-wajah di dinding dan lantai bernapas lega dan secara bersamaan terhubung satu sama lain tentang apa yang baru saja terjadi. Mereka akhirnya pergi. Topi merah sudah pergi. Hahaha. Topi-topi itu bertingkah sangat aneh hari ini. Mereka sama sekali tidak menggertak kita. Ya, kamu benar sekali. Memang sangat aneh. Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Kemudian, di tengah percakapan mereka, ekspresi mereka berkedip, dan mata mereka membelalak. Melihat ke bawah, mereka semua menutup mulut. Saat ini, teror yang berkilauan di mata mereka jauh melebihi apa yang berasal dari topi, dan mereka semua mulai bergerak. Lebih jauh di bawah ini, sosok itu menjadi terlihat pada awalnya buram, tapi dengan cepat menjadi jelas. Itu adalah wanita muda yang cantik dengan rambut panjang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ada sesuatu yang sangat aneh tentangnya, meskipun tidak mungkin untuk mengatakan apa. Sudah banyak orang datang. Bahkan kakak besar ada di sini. Wanita muda itu terkekeh, matanya berubah menjadi bulan sabit kembar dalam proses dan tampak lebih cantik. Pada saat yang sama, dia tampak sangat aneh, karena yang terlihat di matanya adalah 2 murid masing-masing. Yang mengejutkan, dia memiliki 1 murid besar dan 1 murid kecil, yang keduanya saling tumpang tindih. Siapapun yang mungkin bisa membocorkan akan terkejut sampai ke inti. Adapun Bai Xiaochun, jika dia hadir, dia akan segera mengenali wanita muda ini sebagai tidak lain adalah Gongsun Wan Er. Televisi, dia saat ini di tengah-tengah ditembak diri dengan gila untuk hidupnya dari 8 topi. Dia telah berusaha melawan, tapi teknik sihirnya benar-benar tidak berguna melawan mereka. Dia bahkan telah menggunakan beberapa metode khusus untuk meningkatkan kecepatannya, namun topinya selalu dapat diperoleh. Untuk apa kamu mengejarku? Kepalaku tidak terasa enak. Ketika ia berlari bersama pele-mele, ia bertemu dengan pembudidaya jiwa atau raksasa, yang akhirnya menyadari bahwa topi tidak secara khusus mengejarnya. Saat topi bertemu orang lain untuk dimakan, dia perlahan-lahan bisa kehilangan mereka. Ketika akhirnya dia bebas, dia menghela nafas lega. Namun, pikiran tentang apa yang baru saja ia lalui terus menyebabkan jantungnya berdebar kencang. Namun, pada saat yang sama, fakta bahwa topi-topi itu menyerah mengejar dia untuk pergi setelah orang lain merasa agak sedih. Lagi pula, jangan bilang-bilang benar-benar tidak enak. Gerutunya. Akhirnya, dia menjernihkan pikirannya dari pemikiran-pemikiran semacam itu dan menemukan sudut yang tidak masuk akal di mana dia bisa memiliki privasi. Melambaikan mengarahkan, dia mengirim kabut yang menyebar untuk mengisi daerah itu, serta beberapa ki dingin untuk mengunci tempat itu. Kemudian, dia melihat dan mengeluarkan nyala api 9 warna dari tasnya. Setelah hati-hati melepaskan segel es yang berisi itu, dia melihat dengan penuh semangat, yang meskipun sudah redup masih diisi dengan 9 warna. Karena panas luar biasa yang dapat dia rasakan darinya, dia yakin bahwa semua yang baru saja dia lalui sepadan.
Api 9 warna ini luar biasa. Jika itu bergantung dengan fondasi yang kuat, maka ki dingin aku tidak akan mampu menyegelnya. Dengan nyala api ini, aku pasti bisa meningkatkan semangat 9 kali lipat pada Eternal Parasol. Maka itu akan menjadi lebih kuat dari yang sudah ada, dan pasti akan membuatnya lebih mudah untuk tetap aman di sekitar sini. Setelah lihat lagi untuk memastikan dia melihat sendiri, dia menghasilkan penyu wajinya dan parasol abadi. Dan siap untuk memulai proses peningkatan semangat. Namun, setelah hanya sewaktu-waktu berlalu, dia ragu-ragu. Aku ingin tahu apakah energi langit dan bumi di labirin ini sudah cukup. Kembali ketika dia melakukan beberapa peningkatan roh di Great Wall City, dia jelas merasakan bahwa karena tingkat energi spiritual yang lemah, proses peningkatan itu tidak sangat stabil. Syukurlah, kura-kura ajaibnya memastikan bahwa peningkatan bekerja tidak masalah apapun. Karena itu, meski memiliki nyala api 9 warna yang redup, dan berada di tengah labirin, ia untuk menggertakkan giginya dan memutuskan melanjutkan rencananya. Saya perlu meningkatkan peluang untuk keluar dari sini hidup-hidup. Itu layak dilakukan sedikit pengujian. Jika gagal, maka jadilah itu. Ketika datang untuk melindungi kehidupannya yang kecil dan miskin, Bai Xiaochun tidak akan pernah pelit. Karena itu, ia segera memulai proses peningkatan semangat. Segera setelah 9 warna diserap oleh wajan kura-kura, desain pada permukaannya mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Bai Xiaochun memandang dengan penuh perhatian, mata terbelalak, sampai desain sepenuhnya menyala. Kemudian, dia dengan melemparkan parasol abadi ke dalam. Penyu wajan segera mulai bergetar, dan desain di permukaannya bersinar lebih terang, hampir seolah-olah mereka tahu apa yang terjadi. Kemudian, desain menembak ke arah parasol abadi, berubah menjadi desain roh ke-9 di permukaannya. Getaran mengalir melalui Eternal Parasol, dan Bai Xiaochun hampir yakin dia bisa mendengar sesuatu seperti sorakan yang bersemangat. Kemudian, kura-kura itu tenang, dan semuanya kembali normal. Itu berhasil. Seperti itu, aku sama sekali tidak merasakan energi surga dan bumi. Terkejut, dia mengambil Eternal Parasol dan memeriksanya, membenarkan bahwa peningkatan roh benar-benar berhasil. Lalu dia melihat kura-kura lagi, dan akhirnya kembali ke Eternal Parasol. Setiap kali dia melakukan peningkatan roh di masa lalu, itu selalu menghasut energi surga dan bumi di daerah itu. Tapi kali ini, tidak ada yang seperti itu yang terjadi. Setelah menyampaikan semuanya, mata Bai Xiaochun tiba-tiba berkilauan. Api itu berbeda. Untuk semua peningkatan semangatku yang lain, saya selalu menggunakan bahan bakar api multiwarna untuk membuat api itu sendiri. Tapi kali ini, aku memiliki api untuk memulai. Ditambah lagi, itu adalah kebakaran Wildlands. Segera, Bai Xiaochun mendapati dirinya berpikir tentang pembudidaya jiwa dan ahli nujum, dan bagaimana mereka sering memiliki item ajaib dengan banyak peningkatan roh. Pada saat ini, dia merasa seperti memiliki potongan puzzle lainnya. Mungkin cara mereka melakukan peningkatan semangat di Wildlands tidak membutuhkan energi langit dan bumi. Karena tandusnya energi spiritual di tempat ini, sepertinya itu satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Setelah sedikit berpikir, Bai Xiaochun memutuskan bahwa labirin yang mematikan tempat untuk duduk-duduk mencoba menganalisis situasi. Meninggalkan pikiran tentang peningkatan semangat untuk saat ini, dia menarik kabut dan ki yang dingin, dan kemudian mulai mencari jalan keluar dengan hati-hati. 2 hari lagi berlari, dan berlarian Bai Xiaochun yang hati-hati tidak menyebabkan situasi yang lebih aneh seperti topi. Namun, dia menyadari bahwa dia bertemu dengan sedikit orang, apakah mereka pembudidaya tembok besar atau pembudidaya jiwa pembohong dan pembohong. Sebelumnya, saya bertemu setidaknya 10 per hari. Tapi sekarang, ini lebih seperti 4 atau 5, atau bahkan lebih sedikit. Melihat sekeliling dinding, dia tidak bisa merasa labirin adalah keinginan besar untuk memakan semua orang. Pikiran itu terjadi. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku harus menemukan jalan keluar. Tapi semuanya terlihat sama. Bagaimana saya keluar? Tidak ada ide yang muncul, seperti meninggalkan bekas di dinding. Tidak ada gunanya sama sekali. Akhirnya, dia hanya menggunakan metode yang agak tanpa berpikir, berpegang teguh pada ke kanan. Ketika ia melanjutkan, 3 hari lagi berlalu. Segera, dia merasa sangat tersesat sehingga dia pusing, dan juga cemberut di ambang air mata. Saat itu berbelok di sudut, dan melihat sesuatu yang menyebabkan melebar. Sensasi seram menguasai dirinya, menjadi dingin es yang membuat terengah-engah. Tidak ada topi.
Alih-alih, ia mendapati dirinya sesuatu seperti sebuah alun-alun besar yang terbuka, dengan melihat ke sana dari keempat arah. Tepat di tengah alun-alun ada dua lilin besar dengan api hijau yang mengeluarkan cahaya aneh, berkedip-kedip. Sebagai hasil dari bayang-bayang yang dilemparkan oleh api, alun-alun itu tampak benar-benar menakutkan. Duduk di antara dua lilin adalah piring besar, di atas yang merupakan tumpukan roti kukus seperti gunung. Namun, roti ini membuat basah oleh darah, sedemikian rupa sehingga meneteskannya. Itu adalah pemandangan yang menyebabkan kulit kepala Bai Xiaoun menggeliat gitu keras hingga rasanya seperti meledak. Berkumpul di alun-alun adalah beberapa ratus pembudidaya tembok besar dan pembudidaya jiwa wildlands dan pembohong. Bahkan ada beberapa ahli nujum juga. Mereka semua berdiri di sana tanpa bergerak, penyimpanan saat mereka mengungkapkan roti yang berlumuran darah. Meskipun tidak ada dari mereka yang berbicara, mungkin untuk mendengar mereka terengah-engah ketika mereka berdiri di sana. Aroma harum tercium dari roti berlumuran darah yang, ketika memasuki hidung Bai Xiaochun, membuatnya sangat mual sehingga dia ingin memuntahkan organ di dalamnya. Bab 544, Pengorbanan Daging dan Darah. Wajah Bai Xiaochun menjadi sangat pucat, dan bukan karena dasar budidayanya telah terpengaruh, tapi karena rasa takut yang dia rasakan. Dalam kelompok berkumpul di alun-alun, ada beberapa dengan dasar budidaya jiwa Naschen. Itu membuat Bai Xiaochun merasa benar-benar ketakutan. Dia mulai mundur, namun, hanya mengambil langkah ketika menyadari bahwa ada orang-orang di lapangan yang dia kenal. Zhao Long, Tuan Dewa Diviner. Mereka berdua berperilaku sama seperti orang lain di alun-alun, mengungkapkan piring roti yang basah kuyup, ekspresi mereka yang gila-gila. Pada titik ini, Bai Xiaochun mulai berjuang untuk apa yang harus dilakukan. Zhao Long telah menjadi pengikut aku yang setia dan berbakti selama bertahun-tahun sekarang. Kembali ketika aku terjebak di medan perang, dia memimpin serangan untuk mencoba menghubungi aku. Perlahan tapi pasti, mata Bai Xiaochun mulai berubah merah. Aku yang memaksa Tuan Dewa Diviner untuk menjadi pelindung Daoku, dan aku juga yang memaksa dia menjadi tentara. Kesengsaraan yang mereka hadapi saat ini semua ada hubungannya dengan aku. Bai Xiaochun gitu sobek sehingga dia sulit bernapas dengan lurus. Matanya benar-benar merah, tapi pada saat yang sama ia takut. Teror yang dia rasakan saat menyaksikan kematian hampir sepenuhnya luar biasa. Jelas alun-alun yang terbentang tersedia adalah lokasi bahaya yang ekstrim. Jika dia berbalik dan pergi sekarang, kemungkinan besar dia bisa pergi dengan selamat. Tapi jika dia melangkah ke alun-alun, siapa yang tahu apakah dia akan terseret ke dalam bencana. Ketika dia berdiri di sana bergelimang keraguan-raguan, hampir seolah-olah ada dua orang di kedua sisinya. Yang satu menyuruhnya menyelamatkan teman-temannya, yang lain memanggil Anda untuk segera menyelamatkan diri. Bai Xiaochun tidak bisa melihat kembali situasi dengan klan Luo Chen bertahun-tahun yang lalu. Meskipun kesulitannya saat ini tidak bertahan sama, itu pasti mirip. Ketika dia berdiri di sana dengan bimbang, api di atas lilin besar tiba-tiba menari dengan pembohong, yang menyebabkan beberapa ratus pembudidaya di alun-alun tiba-tiba melolong dengan marah ketika mereka menuju piring roti yang berlumuran darah. Di mata mereka, apa yang ada di depan mereka, setumpuk roti berlumuran darah, tapi, kemampuan untuk hidup abadi, atau untuk meningkatkan dasar budidaya mereka, atau jenis-jenis lain dari yang luar biasa. Dalam momen yang singkat, mereka semua menjadi gila, bahkan melangkah lebih jauh dengan memulai bertarung satu sama lain untuk menjadi yang pertama yang mengambil roti yang berlumuran darah. Mereka yang berhasil menguasai salah satu dari mereka dengan senang hati menggigit besar dan kemudian mulai tertawa kekeh. Siapapun yang tidak mendapatkan salah satu roti yang basah kuyup akan marah dan mencari seseorang untuk mencuri roti. Adegan yang bermain di depan Bai Xiaochun sekarang membuat gemetar ketakutan dan teror. Lebih jauh lagi, karena dia melihat dari sudut pandang orang luar, dia dengan cepat menyadari bahwa tidak ada dari mereka yang benar-benar makan roti yang basah kuyup. Apa Bai Xiaochun sebagai roti korporeal sebenarnya tidak nyata? Orang-orang di alun-alun sebenarnya memperebutkan apapun. Lebih jauh lagi, mereka yang percaya bahwa mereka sedang makan roti sebenarnya dengan rakus melahap tangan mereka sendiri. Beberapa dari mereka sudah merenggut jari mereka sendiri, menyebabkan darah menyembur kemana-mana. Namun, mereka tidak puas. Dengan total mereka melanjutkan untuk menyentuh telapak tangan mereka, meremasnya sampai ke tangan. Dan beberapa dari mereka bahkan mengunyah ke siku mereka sendiri, ekspresi kegembiraan di wajah mereka sepanjang waktu.
Mereka yang berada di alun-alun yang tidak mampu merebut salah satu dari roti yang berlumuran darah, dengan gila mencoba untuk menyalin tangan dan lengan dari mereka yang memiliki. Pertempuran pahit sudah terjadi di mana-mana. Beberapa orang ditebang oleh serangan magis, dan ketika daging dan darah mereka meledak, yang lain di daerah itu akan menumpuk ke mereka dan mulai berpesta. Ketika semua hal ini mulai terjadi, nyala api dari dua lilin yang sangat besar menari-nari, dan suara-suara perempuan dapat terdengar, bernyanyi. Makan lezat bukan? Bai Xiaochun merasa seolah-olah pikirannya dihantam oleh petir yang terhitung jumlahnya, dan dia melihat kengerian di bawah. Pada saat itulah dia melihat Tuan Dewa Diviner akhirnya mendapatkan salah satu dari roti berlumur darah, dan kemudian mulai terbahak-bahak tertawa saat dia mengangkat tangannya ke arah mulut. Di luar, Zhao Long, yang tidak berhasil mendapatkan hadiah itu, sekarang mulai memperebutkan salah satu mayat para pengarap lainnya. Pada saat itu, keraguan Bai Xiaochun menghilang. Mata merah, dia membuat keputusan. Melemparkan kehati-hatian pada angin, dia melangkah maju. Gitu tepat di lokasi, segala sesuatu di sekitarnya tampak. Pada saat yang sama ki dinginnya berlari ke segala arah untuk mengisi kotak. Detik berikutnya, Bai Xiaochun bergerak dengan kecepatan luar biasa sehingga, dikombinasikan dengan teleportasi domain dinginnya, ia muncul tepat di depan Master God Diviner. Tanpa ragu-ragu sama sekali, dia berkata tangan dan meraih tangan Tuan Dewa Diviner secara instan sebelum mencapai mulut. Menyentakkan tangan ke belakang, dia berteriak Tuan Dewa Diviner, bangun. Suara gertakan terdengar saat gigi Tuan Dewa Diviner tidak ada apapun selain udara. Lalu dia membocorkan Bai Xiaochun dan melolong. Jelas siapapun yang mengganggunya dengan cara apapun tidak lebih dari musuh. Tangan Tuan Dewa Diviner kabur dalam gerakan mantra dan kemudian mendorong keluar di Bai Xiaochun. Pada saat yang sama, dia menerjang maju seperti anjing fanatik ketika mencoba untuk menggigit tangan Bai Xiaochun meraih. Bai Xiaochun membocorkan Zhao Long dengan cemas, yang sekarang tertawa terbahak-bahak saat salah satu mayat ke samping. Sayangnya, kunjungan Bai Xiaochun mulai mendung. Bahkan, roti berlumuran darah di piring sekarang mulai berubah menjadi pil hidup selamanya Never Die. Hanya dengan melihat pil seperti itu menyebabkan pikiran Bai Xiaochun berputar. Namun, dia menggigit lidahnya untuk menjernihkan pikirannya. Sudah, ki dingin di daerah itu mulai memudar, artinya waktu sangat terbatas. Sialan, teriakannya. Dengan itu, meraih dia tangan kirinya dan leher Dewa-Dewa Diviner. Memegangnya dengan cepat tidak peduli bagaimana dia berjuang. Dia saja ke Zhao Long, yang baru tengah menggigit daging berdarah, dan meraihnya. Kemudian dia mencari kembali ke mulut saya. Tiba-tiba, dua jeritan muncul menjadi meletus dari nyala lilin ketika dua wanita terlihat. Mereka tampak sama, setengah baya dengan rambut acak-acakan, dan mereka berdua membuka lurus ke Bai Xiaochun. Beraninya kamu ikut campur dalam urusan kami. Kamu telah mengganggu pengorbanan daging dan darah kami, dan karenanya, kamu tidak akan membiarkan tempat-tempat ini hidup-hidup. Petik 2. Rekomendasi suara-suara itu, Bai Xiaochun bergidik. Lalu dia melihat sekeliling, dan melihat segala sesuatu di daerah itu secara perlahan menjadi tumpukan pil hidup selamanya Never Die. Hidup selamanya, bahkan ketika dia merasa dirinya turun ke dalam, tiba-tiba, seutas willpower kecil bangkit di gold core-nya. Kekuatan akan mengalir ke dalam benaknya seperti air mendidih yang mengalir ke salju. Ilusi yang dilihatnya lenyap, dan dia memandang sekeliling dengan wajah pucat untuk menemukan bahwa lebih dari 80% ki dinginnya telah luluh oleh lilin. Setelah benar-benar meleleh, dia tidak akan mampu berteleportasi, dan harus bergantung hanya pada kecepatan tubuh kedagingannya untuk melaporkan diri, yang tidak akan cukup. Pada ini, banyak pembudidaya di daerah itu telah melihat Bai Xiaochun, dan bagi mereka ia adalah titik yang bisa didapat. Mereka dengan cepat mulai berbalik dan menuju ke arahnya. Menderu, Bai Xiaochun memanggil semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan untuk teleport melalui ki dinginnya. Bahkan ketika runtuh, dia muncul tepat di tepi alun-alun, dan kemudian melesat ke pintu masuk terdekat. Melihat dari balik bahunya, dia melihat dua wanita mengambang di api lilin, berteriak kepada Anda. Kamu pikir kamu bisa kabur gitu saja? Teriakan mereka tiba-tiba terbang ke udara ke arahnya. Bahkan ketika dia ditembak dengan kecepatan tinggi, kecepatan udara yang berbeda, dan Gong Sun Wan muncul. Melangkah ke depan, dia mendorong tangan kanannya dengan kejam ke arah kedua wanita itu. Abaikan. Beraninya kamu mencoba mengacaukan salah satu dari bangsaku. Petik 2. Kedua wanita itu berteriak dengan sedih.
Meskipun gelombang lengan Gong Xunwan tidak mengandung sedikit pun kekuatan sihir, kedua berkedip-kedip seolah-olah mereka mungkin menghilang. Pada saat yang sama, ekspresi syok dan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajah mereka. Tidak berani bergerak maju 1 inci pun, mereka jatuh dan bersujud. Kembalilah ke pengorbanan daging dan darahmu, kata Gong Xunwan dengan dingin. Dan mulai sekarang, urus urusanmu sendiri. Saat dia berbicara, murid kecil kedua di masing-masing mata mulai bersinar dengan cahaya misterius. Cahaya yang sangat itulah yang menyebabkan kedua wanita itu gemetar ketakutan, dan mundur ke arah lilin mereka. Bab 545, Aku Zhou Yixing, dasar bodoh. Bai Xiaochun berlari mengejar, tidak menyadari apa yang terjadi di belakang alun-alun. Akhirnya, ketika dia cukup jauh sehingga dia tidak bisa mendeteksi sedikit pun aroma manis, dia akhirnya mencapai dan kemudian memeriksa sekelilingnya. Yakin bahwa dia cukup jauh dari alun-alun, dia menurunkan Zhao Long dan Tuan Dewa Diviner, yang keduanya tidak sadar. Master God Diviner tampak dalam kondisi yang lebih baik daripada Zhao Long, yang saat ini menggigit sepotong daging berdarah. Bai Xiaochun mengambil potongan dan meletakkan pil obat di mulut Zhao Long, dan kemudian melakukan hal yang sama untuk Tuan Dewa Diviner. Lalu dia menendang keduanya di atas kepala. Mereka berdua, dan kemudian secara perlahan membuka mata mereka. Mereka membocorkan kebingungan pada Bai Xiaochun dengan topengnya, dan kemudian melihat sekeliling untuk mencoba menentukan lokasi mereka. Akhirnya, mereka mengumpulkan apa yang terjadi di alun-alun, dan keduanya mulai muntah. Zhao Long bahkan meringkuk ke posisi janin. Setelah pulih, Tuan Dewa Diviner memandang Bai Xiaochun dengan ekspresi terima kasih. Menggenggam tangan, dia dan berkata, terima kasih atas bukan menyelamatkan kami, rekan Daois. Dia sangat sadar bahwa, memperkecil ketakutan situasi itu, tanpa seseorang di sana untuk menyelamatkannya, dia mungkin memakan dirinya sendiri sampai mati. Kebencian masih tetap membuat gemetar. Setelah Zhao Long berhasil berhenti muntah, dia memandang Bai Xiaochun dengan tangan tergenggam dan kemudian mengangguk dalam-dalam. Meskipun Bai Xiaochun tampak seperti seorang kultivator jiwa, dia masih sangat berterima kasih. Tempat ini sangat berbahaya, kata Bai Xiaochun. Kalian berdua menjaga dirimu sendiri. Sekarang, dia merasa lelah secara fisik dan emosional. Dari saat dia memasuki labirin ini, dia bertarung dengan para pembudidaya atau lari dari entitas yang menakutkan, dan itu sulit untuk ditangani. Apakah itu topi merah atau roti berlumuran darah, mereka semua meninggalkan Bai Xiaochun merasa sangat terancam. Sambil mendesah, dia memberi Tuan Dewa Diviner dan Zhao Long beberapa pil obat dan jimat kertas, lalu pergi. Dia memilih untuk tidak membawa mereka. Jika identitasnya terungkap, itu akan menempatkan mereka semua dalam bahaya besar. Selain itu, dia merasa bahwa berkeliling di tempat ini sendiri jauh lebih aman. Setelah dia pergi, Tuan Dewa Diviner dan Zhao Long bertukar pandangan diam-diam, lalu membocorkan ke bawah pada pil obat dan jimat kertas yang telah diberikan kepada mereka. Kemudian mereka berbicara sedikit, yang membawa mereka pada keputusan untuk bergabung. Beberapa hari lagi berlalu. Bai Xiaochun berjalan melalui labirin dengan hati-hati seperti biasa. Sayangnya, setelah meninggalkan alun-alun dengan roti yang kuyup, dia tersesat seperti sebelumnya. Sambil menggertakkan giginya, dia menggunakan metode yang sama seperti untuk mencoba mencari tahu di mana tepatnya dia berada. Namun, semakin banyak waktu berlalu, semakin meningkat pula jaringannya. Tak lama, dia mencapai titik di mana dia tidak melihat orang lain selama 2 hari penuh. Seluruh labirin tampak dipenuhi dengan tidak lain dari mayat, dan terluka sekencang tali busur yang kencang. Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Tidak memberitahu saya bahwa lebih dari 100.000 orang semuanya mati. Pikiran itu membuatnya merasa benar-benar tertekan. Dia tidak tahu kemana dia menuju, dan tidak bisa menemukan jalan keluar. Dia tidak bisa meninggalkan bekas di dinding untuk melacak di mana dia berada, dan benar-benar merasa dia berputar-putar. Di atas semua itu, dia sekarang merasa seperti sendiri. Dia sangat cemas tentang segala sesuatu sehingga dia bahkan tidak berpikir tentang topeng dan penyamarannya. 1 hari berlalu. Dia telah memutuskan untuk menambah kecepatan, namun, masih belum menemukan orang lain. Terornya tumbuh. Kemudian dia mengusulkan orang yang telah mendaratkannya di panggung, dan menggertakkan giginya. Sialan itu, Chen Hetian. Aku melayani tembok besar dengan baik, dan beginilah cara kamu membayar aku. Itu udara saat ketika Bai Xiaochun tiba-tiba mendengar suara bersiul. Menemukan, seseorang sedang menuju ke arahnya dengan kecepatan tinggi.
Karena sudah berhari-hari sejak dia melihat orang lain, dia sebenarnya senang. Namun, pada saat yang sama ia menjaga kewaspadaan, mengawasi dan mengawasi perempatan di depan. Pada saat yang sama, suara siulan berhenti, seolah-olah siapapun itu di sisi lain dari sudut juga mendeteksi keberadaan yang lain. Bai Xiaochun tidak tahu siapa yang ada di sudut itu. Bisa jadi orang atau hantu untuk semua yang dia tahu. Siapapun itu, mereka tampak bingung tentang Bai Xiaochun. Untuk waktu yang sangat lama, tidak ada yang terjadi, mereka berdua berdiri diam di sana, meningkat. Akhirnya, Bai Xiaochun mengambil nafas dengan tenang dan mengeluarkan pedang terbang. Dengan gelombang selongsong, ia menggunakan kekuatan kendalinya untuk mengirimnya terbang ke perempatan. Sementara itu, seberkas cahaya hitam terbang keluar dari sisi lain sudut. Di dalam poros cahaya hitam itu ada panah jiwa yang menghantam pedang terbang Bai Xiaochun, menghancurkannya berkeping-keping. Beberapa saat kemudian, panah jiwa tepat di depan Bai Xiaochun, memaksanya untuk memanggil kuali besar untuk menjaganya. Ketika ledakan yang dihasilkan bahkan mengguncang daerah itu, Bai Xiaochun tiba-tiba tertawa. Gitu dia melihat panah jiwa itu, dia mengenali jenis panah itu, dan mengarahkan yang menembaknya, dan Zhou Yixing. Dia sebenarnya tidak tahu nama Zhou Yixing, tapi dia ingat bintang sigil di dahinya. Karena karakter, bintang, berima sempurna dengan karakter gorila, ia memutuskan untuk mengarang namanya sendiri. Jadi, itu kamu, Tuan Gorila. Petik 2. Sekarang dia yakin bahwa dia sedang senang dengan seseorang, dan bukan entitas anehnya segera terangkat. Bergegas ke depan, dia menghambur ke perempatan di saat yang hampir bersamaan saat Zhou Yixing muncul. Ketika Zhou Yixing melihat Bai Xiaochun, ekspresinya berkedip. Dia gelisah dengan rasa takut akhir-akhir ini sendiri. Meskipun entitas aneh di labirin tidak sepenuhnya mustahil untuk diambil sendiri, tanpa sigil bintangnya, Zhou Yixing kemungkinan meninggal sejak lama. Saat ini, ia tampak dalam kondisi buruk. Rambutnya acak-acakan, dan tas pegangannya hampir habis karena benda-benda magis. Lebih buruk lagi, bintang sigilnya memudar karena sering digunakan. Setelah kehabisan, satu-satunya cara untuk mendapatkan yang baru adalah kembali ke klan dan koutou di depan kuil leluhurnya selama 49 tahun. Sejauh yang dia khawatirkan, alasan utama dia kehilangan sigil bintangnya adalah Bai Xiaochun. Sebelum bertemu dengannya, segala sesuatu di labirin telah berjalan dengan baik, tapi setelah itu, ia mengalami nasib buruk. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa setelah berhari-hari tanpa melihat siapapun, orang pertama yang akan dia temui adalah Bai Xiaochun. "Kamu gorila, Bai Xiaochun!" teriakannya. "Semua orang di keluargamu adalah gorila." Sebenarnya, dia tidak sepenuhnya yakin siapa orang ini, tapi yakin bahwa dia harus menjadi Bai Xiaochun. Bahkan saat Bai Xiaochun mendekat, Zhou Yixing mengangkatnya dan melepaskan suksesi 9 panah jiwa dengan cepat. Sebagai, Bai Xiaochun tertawa dan membuka parasol abadi, dengan mudah memblokir semua panah jiwa sebelum mendekati Zhou Yixing. Zhou Yixing segera memperhatikan 9 desain pada Eternal Parasol, dan mengingat bahwa sebelumnya, hanya ada 8. Matanya memerah, dan dia mengeluarkan amarah. Tidak perlu banyak spekulasi dari harapan untuk mencapai kesimpulan bahwa nyala 9 ini sendiri telah digunakan untuk melakukan peningkatan semangat lainnya. Fakta bahwa Bai Xiaochun berhasil dengan peningkatan semangat pada pertama kali tampak seperti, dan membuat Zhou Yixing marah. Tidak perlu marah, Tuan Gorilla. Katakan saja siapa namamu. Menutup Eternal Parasol, dia melakukan gerakan mantra dan membuat kejutan, mengirimkan ki yang meledak untuk hujan es yang melesat menuju Zhou Yixing. Yang benar-benar adalah bahwa Bai Xiaochun sangat senang bertemu dengan Zhou Yixing, dan tidak membunuhnya, tidak setelah menghabiskan hari-hari sendirian. Dia mulai menyesal sekali meninggalkan Tuan Dewa Diviner dan Zhao Rong di belakang, jadi wajah yang akrab sama berkas seperti itu. "Aku Zhou Yixing, tolol." Dia meraung, mundur untuk mencapai tujuan, dan secara bersamaan melakukan gerakan mantra 2 tangan yang menyebabkan banyak jiwa pendendam keluar dari dirinya. Jiwa-jiwa dengan cepat bergabung bersama menjadi simbol magis, yang kemudian meletus dengan api jiwa ketika bergerak maju untuk memenuhi paku es. Suara gemuruh bergema saat paku es pecah, melepaskan gelombang kejut yang dimanfaatkan Zhou Yixing untuk mundur. Pada saat yang sama, ia menembak suksesi 18 panah jiwa. "Waktunya mati," teriaknya. Tanpa parasol abadi, Bai Xiaochun akan mengalami kesulitan dengan busur Zhou Yixing, yang juga telah menerima peningkatan roh 9 kali lipat. Tapi segalanya berbeda sekarang. Zhou Yixing
Maksud musing untuk gorila. Jadi kamu benar-benar gorila. Hahaha. Bai Xiaochun membentak membuka Eternal Parasol dan sekali lagi memblokir panah jiwa, lalu melepaskan ki dinginnya untuk mengirim voli paku es. Rencananya adalah untuk menangkap Zhou Yixing hidup-hidup, dan kemudian mudah-mudahan mengambil beberapa rahasia ahli nujum darinya. Lebih baik lagi, jika bertemu musuh yang kuat, dia bisa membuangnya sebagai umpan atau umpan meriam.